Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Ibu. Kali ini masih di pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8 semester 2. Bab 3, keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Silahkan kalian simak uraian materi berikut ini. Perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan antar negara. Anak-anak, perhatikan peta konsep bab 3 berikut ini. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang pelaku ekonomi, kali ini pokok bahasan kita adalah mengenai perdagangan antar pulau dan perdagangan antar negara. Adapun uraian materi yang akan kita pelajari diantaranya yaitu pengertian, tujuan, dan faktor pendorong serta manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian, aktivitas, kebijakan, faktor pendorong, serta manfaat dari perdagangan antar negara. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat yang pertama, membedakan pengertian perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. Yang kedua, membedakan tujuan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar pulau. Dan yang keempat, menjelaskan perbedaan perdagangan antar pulau dan perdagangan antar negara. Mari kita bahas tentang perdagangan antar pulau. Definisi perdagangan dan perdagangan antar pulau. Yang pertama, perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Sedangkan perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Adapun tujuan adanya perdagangan antar pulau antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Jangkauan pasar yang dimaksud adalah jumlah konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut agar semakin banyak dan tersebar di berbagai wilayah. Selanjutnya adalah faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah. Yang pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki, terutama faktor produksi alam. Misalnya Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah memiliki tanah yang subur sehingga dapat memproduksi sayur mayur dan menjualnya ke daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Yang kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah. Misalnya suatu daerah yang sedang panen buah durian akan cenderung mengirimkan hasil panen mereka ke daerah lain yang memiliki harga lebih tinggi. Manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. Yang pertama adalah menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Perbedaan kandungan alam serta perbedaan produk antar daerah menyebabkan barang hasil produk akan berbeda. Melalui perdagangan antar daerah, konsumen dapat menikmati produk yang tidak diproduksi di tempat tinggalnya. Yang kedua adalah meningkatkan produktivitas. Pemasaran produk yang makin meluas akan menyebabkan permintaan atau pemesanan terhadap produk menjadi meningkat. Hal tersebut akan mendorong produsen untuk meningkatkan produksi sehingga meningkatkan produktivitasnya. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Peningkatan jumlah barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan menyebabkan produsen butuh tenaga kerja tambahan, sehingga akan ada lowongan kerja tambahan. Selain itu, perdagangan lintas daerah akan memunculkan unit usaha baru seperti jasa kirim, perluasan transportasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang perdagangan antar negara atau perdagangan internasional.
Perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama, yaitu individu, kelompok, lembaga, maupun pemerintah. Adapun ruang lingkup perdagangan antar negara diantaranya yaitu yang pertama, perpindahan barang dan jasa dari satu negara ke negara yang lain. Yang kedua, perpindahan modal melalui investasi asing. Yang ketiga, perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Yang keempat, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik di negara lain. Yang kelima, menyampaikan informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Aktivitas perdagangan antar negara di antaranya yaitu yang pertama, ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Ekspor dilakukan oleh seseorang atau badan. Pelaku ekspor disebut eksportir. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan. Aktivitas yang kedua adalah impor, merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Seseorang atau badan yang melakukan impor disebut importir. Seorang importir membayar barang yang ia beli dengan mata uang asing. Importir dapat menukar uang rupiah mereka dengan mata uang asing di bank dalam negeri. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Yang pertama, memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Kemudahan yang dimaksud adalah kemudahan untuk mengurus perizinan serta memberikan fasilitas kepada produsen barang ekspor berupa pemberian bantuan teknologi, pelatihan inovasi produk, dan bantuan kredit dengan bunga rendah. Kebijakan yang kedua adalah menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah yang stabil akan mempermudah para eksportir untuk menghitung biaya produksi produk ekspornya. Yang ketiga adalah membuat perjanjian dagang internasional. Perjanjian ini mencakup kesediaan masing-masing negara untuk menjadi pembeli atau penjual suatu barang, sehingga masing-masing negara memperoleh keuntungan. Penjual atau eksportir mempunyai pasar dengan perlindungan istimewa dari perjanjian tersebut. Yang keempat adalah meningkatkan promosi dalam rangka mengenalkan produk dalam negeri di pasar internasional. Promosi dapat berupa kegiatan pameran dagang, festival olahraga, seni, maupun kegiatan lainnya. Selanjutnya adalah faktor pendorong ekspor. Yang pertama adalah keadaan pasar luar negeri. Besar atau kecilnya permintaan dan penawaran dari berbagai negara dapat mempengaruhi harga di pasar dunia. Apabila permintaan di pasar dunia lebih banyak dari penawaran, maka harga cenderung naik, begitu pula sebaliknya. Yang kedua adalah keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Seorang eksportir harus pandai menangkap dan memanfaatkan peluang pasar. Melalui kepandaiannya tersebut, mereka dapat memperoleh wilayah pemasaran yang luas. Para eksportir juga harus ahli di bidang strategi pemasaran. Faktor yang ketiga adalah kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Bidang ekonomi, sosial, dan politik merupakan bidang yang terkait satu sama lain. Ketika ada ketidakstabilan pada salah satu bidang, maka bidang lain akan terpengaruh. Contohnya, jika negara tujuan ekspor mengalami kerusuhan politik berupa perang antar suku, hal tersebut akan mempengaruhi keberlangsungan proses ekspor ke negara tersebut. Manfaat perdagangan antar negara. Yang pertama adalah memperoleh keuntungan. Dengan adanya spesialisasi, yaitu produk unggul yang khas di tiap-tiap negara, produsen dapat menghasilkan produk secara efisien. Yang kedua adalah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Melalui perdagangan antar negara, setiap negara dapat bertukar hasil produksi untuk memperoleh barang yang tidak diproduksi di negara mereka. Yang ketiga adalah menjalin persahabatan antar negara. Hubungan yang baik di bidang ekonomi akan mempengaruhi hubungan di bidang lain seperti pendidikan, kesehatan, sosial, serta kemanusiaan. Yang keempat adalah transfer teknologi. Untuk menggunakan barang impor berteknologi tinggi dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan tertentu, maka pada umumnya importir memberikan pelatihan penggunaan teknologi. Hal ini akan mempercepat terjadinya transfer teknologi modern. Faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri.
Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Yang keenam, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Yang ketujuh, terjadinya era globalisasi sehingga tidak ada satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. Yang pertama adalah peluang perdagangan yang lebih luas. Pada perdagangan antar negara, suatu negara dapat menjual barang atau jasanya ke negara lain dan bisa membeli barang atau jasa dari negara lain. Pada perdagangan antar pulau, kita hanya dapat melakukan perdagangan antar daerah atau antar pulau dalam lingkup satu negara saja. Jika tidak ada perdagangan antar negara, warga negara Indonesia tidak bisa memiliki mobil pabrikan luar negeri. Begitu pula, warga negara Amerika Serikat tidak dapat menikmati hasil alam berupa buah-buahan ataupun sayuran khas produksi dari Indonesia. Yang kedua, adanya kedaulatan bangsa. Pada perdagangan antar negara, bangsa-bangsa dapat mengatur aliran barang atau jasa, tenaga kerja, dan keuangan. Negara-negara menunjukkan kedaulatannya di sini. Sementara pada perdagangan domestik, aliran perdagangan berjalan secara bebas tanpa regulasi yang berarti dari negara. Yang ketiga, penggunaan kurs tukar. Dalam melakukan perdagangan antar negara, setiap negara menggunakan kurs tukar yang berbeda-beda. Hal ini berbeda dengan perdagangan domestik yang hanya menggunakan satu kurs tukar. Perdagangan antar negara juga membutuhkan sistem keuangan antar negara yang dapat memastikan kelancaran aliran mata uang. Nah, anak-anak, demikian tadi uraian materi yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai berjumpa lagi pada pembahasan materi IPS selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.